Secara logis, bahwa kalau keselamatan itu didapat oleh karena iman belaka, maka betapa enak jadi orang Kristen karena hanya perlu pakai iman bisa masuk surga secara gratis. Betapa enaknya jadi orang Kristen, katanya sudah diselamatkan, karena itu bisa saja kita berbuat dosa sesukanya atau sekena hati. Sebagai seorang Kristen, sejujurnya kita tidak boleh menghiraukan segala keberatan-keberatan yang demikian. Sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab, tentu saja kita seharusnya mengoreksi kembali apa yang kita percaya. Dan penting bagi kita untuk memaknainya dan memberikan jawaban yang tepat dan benar kepada orang-orang yang berkeberatan tentang hal ini. Saya dulu berpikir bahwa saya ini sama seperti kebanyakan orang Kristen pada umumnya mungkin, dan mungkin orang beragama. Kita diselamatkan tentu saja oleh karena perbuatan baik. Karena saya melakukan perbuatan baik, maka saya nanti diselamatkan, syukur-syukur, dari api neraka, kan begitu. Saya membayangkan bahwa di dalam surga nanti akan ada sebuah timbangan besar, di mana ada perbuatan baik dan perbuatan jahat yang ditimbang, dan semoga perbuatan baik saya lebih banyak. Dan oleh karena alasan itulah, maka saya boleh masuk surga, terselamatkan dari api neraka, begitu saudara. Dan saya begitu tercengang sekali ketika saya mendapati ayat ini. Dengan jelas ayat ini mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Saudara-saudara, begitu mencengangkannya ayat ini, sehingga kemudian membuat saya pada saat itu, saya ingat betul, saya begitu tergugah, dan kemudian saya memegang doktrin ini sebagai keselamatan, doktrin keselamatan, semua oleh karena iman. Tetapi saya jujur ingin mengatakan kepada saudara-saudara, semakin waktu berjalan, ternyata ayat ini tidak sampai di situ. Ternyata ayat ini, dalam tanda kutip, bisa bermasalah. Karena ayat ini kemudian dioposisi atau dilawan oleh berbagai orang yang berkeberatan oleh karenanya. Secara logis, bahwa kalau keselamatan itu didapat oleh karena iman belaka, maka betapa enak jadi orang Kristen karena hanya perlu pakai iman bisa masuk surga secara gratis. Betapa enaknya jadi orang Kristen, katanya sudah diselamatkan, karena itu bisa saja kita berbuat dosa sesukanya atau sekena hati. Saya mendapati begitu banyak kritikan yang dialamatkan kepada doktrin Kristen. Tentu saja dari orang yang beragama seberang atau agama lain. Bagaimana mungkin diselamatkan oleh karena iman? Kalau begitu perbuat jahat saja, maka engkau bisa masuk surga. Saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, sejujurnya kita tidak boleh menghiraukan segala keberatan-keberatan yang demikian. Sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab, tentu saja kita seharusnya mengoreksi kembali apa yang kita percaya. Dan penting bagi kita untuk memaknainya dan memberikan jawaban yang tepat dan benar kepada orang-orang yang berkeberatan tentang hal ini. Dan oleh karena itu saya mengajak saudara untuk mari kita melihat Efesus pasal 2 ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa pengertiannya, dan kita akan temukan jawabannya. Seringkali saudara-saudara, anugerah itu dimaknai secara dangkal, dimengerti dengan begitu dangkal dan murahannya. Sama seperti kata anugerah itu dimaknai sebagai sesuatu yang gratisan. Saudara-saudara, misalnya saudara pergi ke minimarket, saudara menemukan promo gratis misalnya, beli ini gratis itu. Atau saudara buka di toko online atau iklan di online saudara-saudara, lalu kemudian saudara mendapatkan iklan gratis ini dan gratis itu. Saudara-saudara, sesuatu yang gratis seringkali dimaknai secara murahan, dan anugerah sebenarnya tidak bisa kita maknai secara gratisan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, Paulus tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang gratisan dan murahan. Paulus mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Saudara-saudara, untuk memaknai ayat ini, saudara, sebenarnya kita tidak dapat melepaskan konteksnya. Kalau kita menemukan di ayat 1-3, kalau kita baca, Paulus mengatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Saudara-saudara, dengan jelas di dalam ayat 1 sampai ayat 3, kekristenan dengan clearly melihat bahwa manusia pada dasarnya, semua manusia itu telah mati.
Semua manusia disebut sebagai manusia yang mati di dalam dosa. Sekali lagi, ini bukan mati secara fisik. Kita hidup, tentu saja. Tetapi secara rohani, semua manusia adalah manusia yang mati di dalam dosa. Saudara, saya kira tidak ada seorang pun yang dapat menyangkali fakta ini. Bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna, kita manusia pasti punya salah, dan di dalam orang-orang yang beragama, mengakui bahwa manusia pada dasarnya berdosa. Itulah natur manusia. Saudara, coba lihat, bagaimana anak kecil, saudara-saudara, kalau misalnya dilarang makan permen, lalu kemudian orang tuanya mendapati bahwa dia sedang makan permen, lalu kemudian orang tuanya katakan, ayo kamu makan apa? Lalu anak itu sambil menyembunyikan permennya, geleng-geleng kepala. Padahal sambil ngunyah permen. Saudara-saudara, pertanyaan saya adalah, siapakah orang tua yang mengajarkan anaknya untuk berbohong? Siapakah orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, nak, kalau kamu kepepet, kamu bohong. Kamu nggak usah mengatakan kebenaran. Adakah dari saudara yang sebagai orang tua mengajarkan anak saudara begitu? Bahkan kita pun mengakui bahwa orang tua kita tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Tapi dari mana kita mengerti arti berbohong atau kita mengerti perbuatan berbohong itu? Saudara-saudara, itu menunjukkan kepada kita bahwa ada satu natur dosa. Natur di dalam diri kita yang menyelamatkan diri, yang ingin menyelamatkan diri dengan melakukan berbagai cara, termasuk cara-cara yang keliru. Dan itulah natur dosa. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Roma 3:23, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ini fakta yang secara clearly mengatakan bahwa kita semua berdosa. Dan Alkitab mengatakan kita semua mati di dalam dosa. Karena itulah saudara-saudara, Paulus mengatakan karena kasih karunia. Saudara, menarik sekali John Piper mengatakan mengenai bagian ayat ini. Dia mengatakan, kenapa perlu kasih karunia? Kenapa manusia diselamatkan itu perlu kasih karunia? Karena sesederhana, orang yang mati tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kita semua telah mati di dalam dosa. Saudara, logika ini adalah logika yang sederhana, bukan? Tidak mungkin orang yang telah mati menyelamatkan dirinya yang telah mati, saudara-saudara. Karena itulah, saudara-saudara, semua manusia yang telah mati di dalam dosa ini adalah semua manusia yang binasa. Tetapi, justru indahnya adalah Allah disebutkan sebagai Allah yang berbelas kasih. Saudara, di ayat yang keempat, Paulus mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, dan oleh karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkan kepada kita. Dan kemudian saudara-saudara di ayatnya yang kelima sampai ayat yang ketujuh, saudara-saudara, Paulus mengatakan, di dalam Yesuslah Ia telah membangkitkan kita yang mati tadi, kemudian dibangkitkan, dan kemudian mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, saya ingat waktu dulu berkuliah di seminari, saudara-saudara, dosen sistematika saya mengatakan, apa sih arti anugerah secara sederhana? Dia mengatakan, anugerah itu sesederhana, manusia yang berdosa itu tidak layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri itu tidak wajib untuk menyelamatkan manusia. Jadi manusia yang tidak layak dan Tuhan yang tidak wajib menyelamatkan manusia itu bersatu. Dan itulah yang namanya kasih karunia atau anugerah. Nah saudara, sehingga jelas bahwa keselamatan itu oleh karena anugerah. Dan sama sekali tidak ada kontribusi manusia di dalamnya. Karena kita manusia adalah manusia yang berdosa. Nah, cuman saudara-saudara mungkin ada di antara saudara yang dengan kritis berpikir, kalau begitu sama sekali tidak butuh kontribusi manusia. Dan benarlah orang yang berkeberatan mengatakan bahwa karena itu orang Kristen mengajarkan masuk surga gratis hanya karena iman. Dan tidak butuh perbuatan baik sama sekali. Maka saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa pemikiran seperti ini bukan pemikiran yang baru kok sebenarnya. Ini adalah pemikiran yang sudah ada sejak lama. Bahkan di dalam penyesatan-penyesatan yang terjadi pada gereja mula-mula, saudara-saudara. Pada waktu itu muncul sebuah gerakan antinomianisme, saudara-saudara. Yaitu satu gerakan yang berpikir bahwa kita bebas berbuat dosa karena kita telah diselamatkan. Secara roh kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan kita bebas berbuat dosa. Ini adalah sebuah pemikiran sesat yang sudah sejak dulu. Dan R.C. Sproul mengkategorikan hal ini sebagai sebuah kepercayaan atau iman yang murahan, easy believism, saudara-saudara. Bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa saya
menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saya akan masuk surga, tanpa betul-betul menuhankan Yesus di dalam kehidupannya. Menuhankan berarti menjadikan Yesus atau hukum Yesus sebagai hukum yang harus dihidupi di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, tentu ini adalah sebuah pemikiran yang sesat. Saya sendiri secara pribadi melihat bahwa banyak orang berpikir secara sesat karena mereka salah memahami tentang apa itu keselamatan. Mereka salah memahami tentang apa itu hidup yang kekal. Bagaimana kalau saya katakan bahwa keselamatan itu sebenarnya adalah bukan masuk surga? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dulu ayatnya, saudara-saudara ya. Ayat yang ketiga, Paulus mengatakan begini. Sebenarnya, dahulu kami semua terhitung di antara mereka. Mereka yang mana? Mereka yang mati itu. Yang mati di dalam dosa. Yang disebut Paulus, hidup di dalam hawa nafsu daging. Jadi kita semua adalah orang yang dulu mati di dalam dosa. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara bisa melihat ada dua kontras yang Paulus hadapkan di sana. Yang pertama, kita dulu mati dan sekarang kita hidup. Kita dulu mati dan sekarang kita hidup, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, saudara-saudara. Jadi Paulus melihat bahwa kematian itu sesederhana bukan masuk neraka, tetapi kematian itu adalah orang yang hidup di dalam dosa. Sedangkan orang yang hidup disebutkan hidup karena orang itu hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan saudara, ketika saya mempelajari firman Tuhan sampai sejauh ini, saudara-saudara, saya menemukan bahwa keselamatan itu sendiri pada esensinya bukan sesederhana masuk surga, tetapi keselamatan itu sendiri sedang berbicara tentang hati seorang pendosa yang berbalik kepada Allah. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 15, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang itu adalah anak yang kemudian berkata kepada bapaknya, dulu dia bilang begini, "Bapak, aku ingin memilih yang lain. Aku ingin hidup bersama-sama di dunia, berfoya-foya dengan harta warisanku." Tapi kemudian kita tahu cerita itu berkata atau menceritakan kepada kita anak itu kemudian menyadari keberadaannya, keterpurukannya, dan kemudian dia ingin kembali kepada Bapa. Dan singkat cerita, anak itu kembali dan Bapa itu kemudian menyambutnya dan mengadakan pesta. Terus saudara, ceritanya tidak selesai di sana. Si anak sulung melakukan sebuah protes kepada bapaknya. "Kenapa engkau menerima dia kembali?" Saudara, perhatikan jawaban dari sang bapak ini. Bapak ini menjawab begini, "Anakku yang telah mati, kini hidup kembali." Saudara perhatikan, kata mati dan hidup itu digunakan di dalam kisah ini. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus. Jadi mati atau binasa itu sebenarnya adalah hidup di dalam dosa. Sedangkan hidup atau kehidupan, keselamatan itu adalah hidup baru bersama-sama dengan Kristus. Sehingga saudara-saudara, keselamatan dan hidup baru di dalam Yesus itu adalah seperti dua sisi mata koin, saudara-saudara, yang tidak bisa kita pisahkan. Orang tidak bisa memisahkan keselamatan sendiri dengan perbuatan baik. Karena keselamatan dan perbuatan baik, atau mungkin dalam bahasa kita adalah hidup yang baru, kehidupan yang baru, pertobatan di dalam Kristus Yesus adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan sama sekali. Sehingga orang yang berpikir seperti paham antinomianisme itu, atau paham yang berpikir bahwa iman murahan itu adalah orang yang keliru melihat keselamatan. Karena keselamatan menurut definisi Kristen yang benar adalah hidup baru bersama dengan Yesus. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, keberatan orang-orang yang mengatakan, "Oh, kalau gitu enak sekali jadi Kristen, percaya Yesus masuk surga," adalah orang yang salah melihat bahwa apa itu keselamatan. Karena sebenarnya orang Kristen melihat keselamatan tidak sesederhana atau sedangkal masuk surga. Jadi semoga video ini menjadi satu jawaban yang baik buat mereka yang menuduh iman Kristen, menjadi sebuah penjelasan yang logis kepada mereka yang betul-betul mencari jawaban, juga menguatkan iman setiap kita yang percaya kepada Kristus. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.